Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhila Zahra Pratiwi dengan NIM 2300820. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan sarana dan prasarana, tata kelola sarana dan prasarana. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, dari materi ini saya akan membahas mengenai pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana sarana dan prasarana ini merupakan komponen penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Tanpa pengelolaan yang baik, terutama dalam hal penyimpanan, keberadaan fasilitas tersebut tidak akan optimal penggunaannya. Penyimpanan yang tepat dapat membantu menjaga kondisi barang agar tetap siap pakai dan mendukung efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu ada mengenai masih kurangnya kesadaran dan sistem penyimpanan yang efisien. Banyak sekali lingkungan pendidikan, penyimpanan sering dianggap sebagai hal yang sepele. Akibatnya banyak barang hilang, rusak atau sulit ditemukan saat dibutuhkan. Nah, ini merupakan kurangnya sistem pencatatan, lokasi penyimpanan yang tidak memadai, dan kebiasaan menyimpan sembarangan menjadi penyebab utama. Yang terakhir yaitu mengenai kebutuhan akan manajemen sarana dan prasarana yang terstruktur. Untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan, dibutuhkan tata kelola sarana dan prasarana yang profesional, termasuk sistem penyimpanan yang baik. Hal ini mencakup prosedur penyimpanan, pengkodean, perawatan, hingga penggunaan sistem digital untuk inventarisasi agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Nah, dari materi yang akan dibahas ini muncul beberapa pertanyaan ya mengenai bagaimana sih penyimpanan sarana dan prasarana yang efektif, lalu ada apa kendala dalam penyimpanan sarana dan prasarana, lalu ada mengenai solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan dari materi yang akan dibahas ini yang pertama yaitu menjelaskan cara penyimpanan yang efektif, lalu mengidentifikasi kendala dalam penyimpanan, dan yang terakhir yaitu mengenai solusi untuk perbaikan sistem penyimpanan. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Jadi penyimpanan adalah proses menempatkan sarana dan prasarana secara teratur agar tetap aman, awet, dan mudah digunakan saat dibutuhkan. Nah, tujuan dari penyimpanan itu sendiri yang pertama menjaga kondisi barang agar tetap baik, lalu mempermudah pencarian saat dibutuhkan, dan yang terakhir yaitu menghindari kerusakan atau kehilangan. Nah, prinsip penyimpanan ini ada satu, yang pertama rapi, disesuaikan dengan kategori, lalu ada aman, terhindar dari pencurian dan kerusakan, lalu ada terdata, ada pencatatan atau inventaris. Nah, ada juga jenis-jenis penyimpanan. Yang pertama dengan menggunakan lemari atau rak, itu seperti untuk barang kecil, lalu ada gudang seperti barang besar atau berjumlah banyak, lalu ada loker untuk barang pribadi, dan ada inventaris digital seperti data barang secara online ataupun manual. Selanjutnya ada nih kendala-kendala yang biasa dihadapi. Yang pertama ada barang tidak tertata, lalu ada tidak adanya inventaris, dan tempat penyimpanan tidak sesuai. Nah, solusi yang bisa diterapkan yaitu menggunakan sistem inventaris, lalu menerapkan SOP penyimpanan, dan lakukan pengecekan rutin. Nah, dari pembahasan yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penyimpanan sarana dan prasarana ini sangat penting untuk menjaga kelayakan, keamanan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan. Dengan sistem yang rapi, terdata, dan teratur, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan yang tepat juga mendorong rasa tanggung jawab dan dalam menjaga fasilitas bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.